untuk share screen-nya sudah keluar, bisa terlihat? Bisa, Pak. Ya, jadi di sini kita lanjutkan lagi ya untuk slide PowerPoint-nya. Masalah suction atau lift ini memberikan peran juga pada saat ingin melakukan rancangan dari pompa yang ingin dipasang pada bagian ketinggian tertentu, misalkan merancang pompa untuk gedung bertingkat sampai tingkat 10 atau tingkat 12, tingkat 15, ya itu berarti harus memperhitungkan kemampuan dari pompa untuk dapat menghisap fluida tersebut. Jadi dari posisi fluida di bagian lantai paling bawah atau dari dasar dari dalam permukaan tanah, dari dasar tanah untuk dialirkan ke bagian atas tangki pompa tersebut. Selanjutnya ada istilah NPSH ya, Net Positive Suction Heat, yang biasa kalau di buku pompa itu ya kalau dibaca ada singkatan NPSH pompa. Apa yang dimaksud dengan NPSH? Untuk NPSH ini total heat yang dimiliki suatu zat cair pada pipa isap ekivalen dengan tekanan mutlak ya. Ekivalen itu sama dengan tekanan mutlak pada sisi isap pompa dikurangi dengan tekanan uap jenuh zat cair di tempat tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai NPSH yang tersedia bisa dihitung dengan model persamaan matematiknya. Yang perlu diketahui berapa nilai tekanan atmosfer di bagian tempat pompa tersebut, berapa nilai tekanan atmosfernya, kemudian tekanan uap jenuh dari fluida, berapa nilai tekanannya, selanjutnya berat jenis dari cairan yang dipindahkan tersebut per satuan volume, nilai heat, isap statis, kemampuan dari pompa tersebut untuk memindahkan fluida dari posisi awal ke posisi akhir dengan berapa nilai ketinggian, kerugian heat, kerugian ini merupakan pengaruh faktor gesekan ya, faktor friksi atau gesekan dari fluida cair tersebut di dalam pipa karena ada faktor heat losses atau faktor gesek memberikan pengaruh terhadap hasil hitungan NPSH dari pompa tersebut. Ya, di bagian selanjutnya ini merupakan tabel, nanti bisa dilihat di tabel buku tentang pompa atau di buku Mekanika Fluida juga ada tabel tersebut. Yang dikeluarkan di sini ini ditampilkan sifat fisik untuk fluida, yaitu berupa air pada tekanan di bawah nilai 1 atmosfer dan air jenuh di atas 100 ya. Lalu data-data ini merupakan data temperatur yang ada di tabel, kemudian kerapatan, viskositas kinematik, lalu tekanan uap jenuh. Nah, untuk tekanan uap jenuh, nilai-nilai ini dan nilai viskositas kinematik serta kerapatan di tabel memang tidak diperlihatkan ya secara atau ditampilkan secara jelas hasilnya. Misalkan untuk temperatur 0 nilainya seperti ini. Kemudian untuk temperatur 5 langsung
kelipatan kelima, 10, 20, 10 ya, naik 10, naik lagi 10, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. Tetapi data yang ada untuk temperatur, misalnya untuk temperatur 2 derajat Celcius atau temperatur 8 derajat Celcius atau temperatur 15 derajat Celcius tidak dituliskan di tabel. Lalu bagaimana mendapatkan nilai-nilai tersebut untuk nilai kerapatan, nilai viskositas, dan tekanan uap jenuh? Nanti bisa dilakukan proses penghitungan dengan cara interpolasi secara linier ya. Nanti bisa dilakukan, bisa diketahui nilai tersebut untuk mendapatkan nilai berapa nilai temperatur 8 derajat Celcius untuk kerapatan, viskositas, dan tekanan uap jenuh dengan menggunakan metode interpolasi. Oke, lalu apa hubungannya NPSH? Di bagian ini ada NPSH dengan NPSHR. Ya, simbolnya ini ada A dan R. NPSH itu adalah net positive suction heat yang tersedia harus lebih besar dari NPSH yang diperlukan atau disimbolkan dengan R. Notasinya NPSH lebih besar atau sama dengan NPSHR. Biasanya nilai NPSHR ini diperoleh dari spesifikasi dari pompa yang bersangkutan. Untuk menghitung NPSHR ini, pertama kali kita harus mengetahui berapa nilai konstanta kavitasi dari pompa tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai konstanta kavitasi disimbolkan dengan persamaan rumus seperti ini. NPSHR dibagi dengan H. HN ini merupakan heat total pompa pada titik efisiensi maksimum. Jadi ini merupakan heat total pompa pada titik efisiensi maksimum. Data-data ini harus diketahui terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan nilai tersebut. Lalu setelah didapat nilai-nilai ini, maka bisa diketahui kavitasinya. Ya, apa itu kavitasi? Kavitasi itu ya merupakan fluida ya, fluida yang di dalam fluida tersebut ada gelembung, ada bubble yang terjebak di dalam fluida cair tersebut, sehingga gelembung ini menyebabkan kavitasi di dalam pompa. Nah, pengaruhnya apa ya? Pengaruhnya bisa mempengaruhi putaran dari pompa atau nilai RPM dari pompa tersebut, yang misalnya standarisasi pabriknya itu 300 RPM, karena ada kavitasi yang tinggi, nilai 300 itu bisa berkurang menjadi 280 atau bisa 250 RPM. Lalu untuk NPSH yang diperlukan dari titik efisien tertinggi ke kapasitas besar nanti bisa dilihat di bagian tabel ini. Kemudian koefisien kavitasi, kecepatan spesifik juga memberikan pengaruh ya antara nilai berapa besar nilai koefisien. Untuk koefisien kavitasi tadi bisa dihitung dengan model persamaannya seperti ini. Berikutnya untuk contoh, di sini ada sedikit contoh ya, nanti bisa dibaca. Air bersih dengan temperatur fluidanya harus dipompa pada tekanan atmosfer dengan asumsi 1,03. Di bagian pompa ini ada lubang isap pompa yang terletak pada jarak 4 meter di atas permukaan tanah. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa
seberapakah besar nilai NPSH yang tersedia jika kerugian heat isap pompa itu diasumsikan atau diperoleh nilainya heat loss ya 0,2 meter. 0,2 meter. Data yang diketahui yang pertama itu adalah data temperatur, data suhu, karena data suhu ini memberikan pengaruh juga terhadap karakteristik dari properties fluida. Kalau seandainya fluidanya itu dengan temperatur cool fluid atau temperatur dingin dengan hot fluid, temperatur yang panas, berpengaruh terhadap nilai nilai bagian berat jenis atau berpengaruh juga terhadap nilai viskositas dari fluida tersebut. Nah, data-data ini yang perlu diketahui terlebih dahulu berapa nilai T, lambda, PV, PA, ZS, serta heat loss dari kerugian pipa hisap pompa tersebut. Untuk menjawabnya bisa dihitung dengan nilai NPSH dengan persamaan ini, data-data tersebut yang sudah diketahui ya tinggal dimasukkan ke dalam rumus, maka diperolehlah nilai NPSH-nya itu 5,74 meter. Jadi yang dimaksud dengan NPSH itu kemampuan net ya, kemampuan pompa tersebut untuk memindahkan fluida dengan kemampuan 5,74 meter. Ya, masuk lagi ke slide selanjutnya mengenai contoh lagi di soal ini ada variasi soal, ada pompa dengan jenis isapan tunggal one section, satu tingkat ya, menggunakan single stage, mempunyai kapasitas pada titik efisiensi sebesar 0,7 meter kubik per second, serta heat 28 meter dengan nilai RPM yang dimiliki oleh pompa 2910 nilai RPM-nya. Yang menjadi pertanyaan, hitunglah NPSH yang dibutuhkan untuk kapasitas 100% dan 120% pada efisiensi yang terbaik ya. Yang perlu dicari terlebih dahulu harus diketahui terlebih dahulu nilai QN-nya 0,7 meter kubik per second, HN-nya 28 meter. Kemudian nilai RPM ini impeller ya, impeller dari pompa, kemampuan untuk melakukan rotation putaran per menit sebanyak 2.910 per menit. Yang ditanyakan berapa nilai NS, nilai efisiensi dari pompa tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ya, dengan data-data yang diketahui ya tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus yang sudah ada, nanti bisa diperoleh NPSH-nya. Dari gambar hubungan NS dan bagian ini bisa dihitung dengan persamaan yang dituliskan. Di bagian tersebut akan diperoleh nilainya bernilai 2,58 ya meter, berarti jarak dari kemampuan dari pompa tersebut. Kemudian NPSHR-nya 120%, maka diperolehlah 3,87 meter. Ya. Lalu apa saja yang menyebabkan pengaruh turunnya suction? Suction ini hisap ya.
kemampuan hisap dari pompa, lalu setelah melakukan proses penghisapan fluida untuk mengangkat atau memindahkan fluida tersebut ke bagian yang lebih tinggi dari tempat awalnya. Yang pertama, penyebab turunnya suction lift, yang pertama kenaikan temperatur cairan dipompakan, artinya temperatur dari cairan pompa itu memberikan pengaruh, semakin tinggi temperaturnya atau temperaturnya semakin rendah, berpengaruh terhadap nilai kekentalan fluida atau viskositas dari fluida tersebut. Lalu kenaikan heat loss ini rugi gesek atau faktor friction antara fluida dengan dinding pipa. Bisa saja di dalam dinding pipa tersebut permukaannya lebih kasar atau lebih banyak permukaan yang tidak rata, sehingga menyebabkan heat loss yang lebih besar untuk pompa tersebut. Dampaknya berpengaruh terhadap suction lift pompa. Lalu yang ketiga, kenaikan kecepatan liquid pada saat memasukin impeller, berapa cepat liquid tersebut bisa masuk ke dalam impeller, bertambahnya jarak antara inlet dengan bagian sudut-sudut tertentu, misalnya di dalam pompa tersebut atau di instalasi pompa tersebut ada lekukan atau ada saluran yang melengkung, ini juga memberikan pengaruh terhadap suction. Di bagian yang lain ada pengaruh juga mengenai kavitasi. Kavitasi ini berpengaruh juga terhadap performa dari pompa. Apa saja yang menyebabkan meningkatnya kavitasi? Yang pertama itu ujung belokan yang cukup tajam, yang diartikan cukup tajam itu tidak ada radius melengkung atau tidak ada radius lengkungan yang sudut tertentu, tapi tikungannya bisa saja atau belokannya itu cukup tajam ya, cukup tajam itu artinya 90 derajat. Nah, ini memberikan pengaruh terhadap nilai kavitasi. Permukaan dinding, laluan yang kasar, serta gangguan aliran lain yang menyebabkan terpisahnya aliran dengan dinding saluran. Ya, tanda-tanda kavitasi nanti bisa dilihat di bagian ini ketika mengamati performa dari pompa yang beroperasi, apakah ada kavitasi di dalam pompa tersebut atau pompa tersebut terjadi kavitasi. Yang pertama bisa didengarkan dari pompa tersebut jika suaranya noise atau suaranya kalau diukur dengan alat ukur suara, noise-nya terlalu rame atau terlalu berisik yang tidak jelas. Nah, ini berarti ada kavitasi. Kemudian vibrasi, getaran pompa bisa dirasakan atau getarannya itu sampai terdengar ketika pompa tersebut bekerja. Lalu yang ketiga, penggunaan power yang berlebihan. Biasanya nilai arus listrik yang meningkat juga memberikan pengaruh terhadap performa kerja dari pompa tersebut. Debit berkurang secara signifikan. Nah, ini juga memberikan pengaruh ya. Di gambar ini ada grafik ya, grafik noise, suara yang tidak stabil dari pompa yang bisa diperhatikan di sini terlihat frekuensinya fluktuatif ya, naik turun frekuensi. Pada bagian ini frekuensi sekitar 180 mengeluarkan sound pressure atau tekanan suara yang besar
Jadi kalau digunakan dengan alat ukur dengan satuan desibel, ini bisa diketahui karakteristik dari pompa tersebut untuk nilai frekuensinya. Nah, nilai-nilai inilah yang kalau diterjemahkan ke dalam bentuk grafik, kita bisa melakukan analisis bahwa adanya kavitasi yang terjadi di pompa tersebut. Ya, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya kavitasi di dalam pompa? Yang pertama, terjadinya erosi. Erosi itu artinya pengikisan. Di bagian ini terlihat ya, gambar impeller atau sudu dari pompa tersebut, ada yang berlubang atau rusak atau bahkan patah di bagian tertentu, yang disebabkan pengikisan atau erosi dari fluida yang bekerja melalui pompa tersebut. Kemudian yang kedua, permukaan impeller dan rumah keong bopeng-bopeng atau tidak rata ya, berlubang kecil-kecil, terkikis dan lain sebagainya. Ini ditimbulkan oleh kavitasi. Getaran struktur, vibrasi yang ditimbulkan dari kavitasi tadi, yang di sini ada getaran ya, ada grafik frekuensi, ini memberikan pengaruh terhadap struktur dari pompa tersebut. Lalu kavitasi juga memberikan pengaruh terhadap efek efisiensi dari kerja pompa. Pompa tersebut bekerja menjadi lebih tidak efektif dan menjadi tidak lebih efisien, serta menimbulkan suara yang bising atau suara yang berisik ya dari pompa pada saat pompa dihidupkan. Lalu bagaimana mereduksi atau menghindari kavitasi? Yang jelas kavitasi hanya terkait dengan posisi suction. Yang pertama, kurangi jumlah katup, bisa dilakukan pulp atau katup-katup yang ada pada pompa seperti lekukan, belokan, tikungan dan lain sebagainya. Ini juga direduksi. Kalau lebih bagusnya ketika pompa tersebut diinstalasi, dipasang, jangan terlalu banyak saluran yang melengkung atau katup atau pulp ya di pipa tersebut. Ini berpengaruh terhadap kavitasi. Gunakan eccentric reducer, letakkan bagian lurus dari eccentric reducer pada sisi atas dari pipa isap. Sedapat mungkin pipa isap sangat pendek, serta pipa isap seyogyanya berdiameter sama dengan diameter inlet pompa. Lalu gunakan long radius elbow. Nah, ini juga alternatif ya. Alternatif lain kalau misalkan diperlukan adanya lekukan atau adanya belokan, maka dibutuhkanlah radius yang lebih panjang. Atau misalkan kalau radiusnya hanya lengkungannya itu misalnya dengan radius 50 cm, akan lebih baik lagi ketika menggunakan radius 100 cm atau 1 meter. Nah, hal ini dapat mereduksi nilai kavitasi. Yakinkan bahwa katup kaki terbenam secara perfect, secara sempurna pada saat instalasi pompa tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi diskusi ya dari